Jalan salib yang kau pilih memulihkan, mengangkatku. Jalan salib yang kau tempuh membuatku jadi baru. Oh, pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku, ku naikkan pujian dan syukurku buat salib yang kau pilih memulihkan, mengangkatku. Jalan salib yang kau tempuh membuatku jadi baru. Syukurku buat karuniamu, oh pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku, ku berterima kasih buat karyamu yang telah selamatkanku. Darahmu sucikanku, darahmu pulihkanku, darahmu sembuhkanku, darahmu sucikanku, darahmu beriku hidup, darahmu sucikanku, darahmu Yesus, darahmu sucikanku, darahmu
terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa. Kau satu-satunya Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Tidak tergantikan. Yesus Kristus Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Shalom warga kerajaan, apa kabarnya? Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Setiap kali kita memulai hari-hari kita, ayo kita katakan, hari ini hari yang baik, hari yang dijadikan Tuhan, hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang penuh dengan kemenangan, hari di mana kasih setia Tuhan dicurahkan melimpah buat kita. Nah, puji Tuhan saudara, bahwa kita harus sadar bahwa pikiran kita ini adalah medan peperangan yang sangat sengit, yang paling sengit. Oleh sebab itu biarlah kita harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena pikiran kita itu akan menentukan hari depan kita. Dan apa yang kita pikirkan akan menentukan masa depan kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, hal yang positif, pasti yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hal yang baik. Tapi kalau kita memikirkan hal yang negatif, yang buruk, yang kotor, yang najis, yang cabul, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti kehidupan kita juga demikian. Oleh sebab itu input menentukan output. Oleh sebab itu biarlah kita menjaga area pikiran kita ini dalam terang akan firman Tuhan. Biarlah pikiran kita tundukkan dan kita selaraskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan mengubah hidup kita. Kalau pikiran kita berpadanan, selaras dengan firman Tuhan, pasti hidup kita diubahkan seluruhnya. Karena dari pikiran akan menghasilkan perkataan. Dan dari perkataan akan menghasilkan perbuatan. Nah, dari perbuatan akan melahirkan kebiasaan. Nah, dari kebiasaan akan menghasilkan karakter. Dan dari karakterlah akan lahir budaya dan gaya hidup. Oleh sebab itu warga kerajaan, mari kita sungguh-sungguh serius dan konsentrasi apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Bahkan kitab Ayub juga mengatakan ya, di dalam kitab Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Oleh sebab itu kita benar-benar jangan memberikan space sedikit pun untuk kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, itu untuk tinggal dalam pikiran kita. Jangan berikan space sedikit pun
untuk juga trauma-trauma masa lalu, luka-luka batin, masalah-masalah yang tidak terselesaikan, jangan sampai bersarang di atas kepala kita. Seperti ada pepatah mengatakan, kita tidak bisa melarang burung-burung itu terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarangnya untuk tidak bersarang di atas kepala kita. Nah, bagaimana caranya? Kita harus, pikiran kita itu harus kita tundukkan ya di dalam Kristus, sehingga damai sejahtera sukacita Tuhan itu yang memerintah atas diri kita, yang berkuasa, yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Seperti dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan sudah katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang sangat luar biasa. Biarlah kita, hidup kita ini dipenuhi saja dengan firman Tuhan, sehingga perkataan kita yang keluar itu juga perkataan Kristus ya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan sudah katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biarlah kita men-setting ya pikiran kita, menata pikiran kita, menaruh pikiran kita seperti pikiran Kristus. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Maka hidup kita, paradigma kita, pola pikir kita akan berubah ya. Sebab ketika kita sudah diubahkan sepenuhnya, kita bisa mengubahkan paradigma orang lain. Oleh sebab itu, sebelum kita mengubahkan paradigma orang lain, biarlah hidup kita mau diubahkan. Hati dan pikiran kita jangan dikeraskan. Biarlah kita mau melunakkan pikiran dan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan sepenuhnya. Sehingga hidup kita boleh seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Pikiran kita, kehendak kita, biarlah setuju dengan Tuhan. Itu yang luar biasa, seharmoni dengan Kristus ya, yang dahsyat. Oleh sebab itu, biarlah putra-putri warga kerajaan, kita benar-benar mau menjaga area pikiran kita ini. Apa yang kita pikirkan harus pikiran yang positif, pikiran yang baik, pikiran yang memuliakan nama Tuhan. Pikirkan firman Tuhan. Ketika kita memikirkan firman Tuhan, hal-hal yang dahsyat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita pikirkan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, dan kita perkatakan firman Tuhan, kita deklarasikan firman Tuhan itu. Pikirkanlah yang luar biasa. Katakan itu di dalam keluarga saudara. Pikirkan yang baik, keluargaku adalah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang penuh bahagia, keluarga yang menjadi berkat. Perkatakan dan pikirkan yang baik tentang pekerjaan saudara, ya. Bisnisku diberkati Tuhan, bisnisku jadi berkat bagi banyak orang, bisnisku berhasil. Perkatakan juga di dalam keuangan saudara, aku diberkati Tuhan ya, pikiran yang positif, aku akan berhasil. Tuhan akan buat aku naik dan bukannya turun. Nah, oleh sebab itu, pikiran-pikiran seperti pikiran Kristus akan menjadikan iman kita makin kokoh, makin kuat menghadapi badai-badai dalam kehidupan ini. Jangan pikirkan yang negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang mempunyai pikiran pesimis, yang berpikir pesimis, pasti orang itu tidak mungkin bisa melihat peluang-peluang di tengah-tengah tekanan atau kesesakan. Bahkan seorang yang berpikir, selalu berpikir negatif, pesimis, dia tidak bisa bersyukur. Hidupnya penuh dengan omelan, penuh dengan komplain, penuh dengan ketidakpuasan menghadapi apapun yang dihadapannya. Seorang yang pesimis, berpikir pesimis, dia tidak bisa bangkit dengan cepat. Bahkan dia merupakan seperti tentara yang kalah sebelum berperang. Ya. Tetapi kalau seorang yang optimis, seorang yang berpikir optimis, berpikir positif, orang itu adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan, ya. Dan seorang yang optimis, dia adalah seorang yang
pemenang, mempunyai mental lebih dari pemenang. Dan seorang yang optimis itu akan cepat bisa bangkit. Bahkan seperti firman Tuhan katakan, ya, seorang yang semangat, yang optimis, semangat, antusias, pasti dapat menanggung segala penderitaannya. Dan seorang yang punya pikiran optimis, positif, akan sangat bisa melihat peluang-peluang yang terjadi di dalam tengah-tengah kesempitan, yang terjadi di tengah-tengah tekanan hidupnya. Oleh sebab itu biarlah pikiran kita, pikiran yang baik. Ya, kita lihat 12 pengintai, yang 10 pengintai mengintai tanah Kanaan, itu bersama juga 2 orang lagi, yaitu Joshua dan Kaleb. Mereka itu sama-sama melihat berkat yang sama, ya, bersama-sama maju untuk mengintai di tempat yang sama, diberi kesempatan yang sama. Ya, mereka 12 orang itu melihat tantangan yang sama. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka kembali ke base camp dan menjumpai Musa, memberikan laporan yang berbeda, sama sekali berbeda. Yang 10 mengatakan, kita pasti tidak bisa untuk menghadapi mereka, sebab mereka raksasa yang sangat besar, sangat tinggi, dan sangat kita pasti kalah, kita seperti belalang saja. Ini mental pecundang, saudara. Dan mereka tidak bisa, pasti kalah, ya. Dan tetapi apa yang terjadi dengan Joshua dan Kaleb? Mereka selesai mengintai, mereka mengatakan bahwa kita pasti bisa mendudukinya. Kita pasti bisa menang karena Tuhan sudah berjanji. Kita pasti bisa mendudukinya. Nah, saudara, seorang yang mempunyai pikiran yang optimis pasti berhasil menemui keberuntungan, keberhasilan, berkat Tuhan yang melimpah itu mengikuti jalan hidupnya. Oleh sebab itu, putra-putri warga kerajaan, biarlah apa yang kita pikirkan ini sangat menentukan hidup kita. You are what you think. Apa yang kita pikirkan itu adalah kita sendiri. Oleh sebab itu, biarlah kita ini memperkatakan kepada diri kita, memperkatakan kepada masa depan kita, memperkatakan kepada keluarga kita, memperkatakan kepada pelayanan kita, kepada area seluruh kehidupan kita, perkatakan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita mau menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Biar supaya hidup kita ini diubahkan seluruhnya. Hidup kita tidak akan pernah menjadi sama lagi. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan, favor of God, itu selalu mengikuti kita. Kita nggak perlu kejar-kejar berkat, sebab berkat itu akan mengejar kita. Ya, ketika kita sungguh-sungguh, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh pada kuasa Tuhan dan janji-janji Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pegang tangan Tuhan dengan kuat, maka segala jalan-jalan kita juga diberkati Tuhan. Mari kita setting pikiran kita seperti pikiran Kristus. Mari kita setting pikiran kita, pikiran yang baik, yang benar, yang mulia, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa mengubahkan paradigma orang lain. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Engkau yang memberi kekuatan pada kami, kemampuan pada kami. Kami serahkan pikiran kami serahkan Tuhan, kehendak kami, perasaan kami, semuanya kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerinduan hati kami menjadi agen perubahan, merubahkan juga paradigma orang lain. Tuhan urapi kami, Tuhan jagai kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sukacita dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.